Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Makullah dengan NIM 07. Saya Dado Ramdhani dengan NIM 22010101038. Jadi, di sini saya akan membahas sebuah proyek yang telah kami buat yang berjudul Analisis Penyewaan Sepeda menggunakan metode K-means. Nah, penggunaan data untuk memahami pola dan tren dalam aktivitas manusia semakin penting dalam pengambilan keputusan. Proyek yang kami buat ini berfokus pada analisis data, penggunaan sepeda untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi jumlah pengguna. Nah, dengan visualisasi data dan penerapan teknik machine learning seperti clustering, nah proyek ini bertujuan untuk menganalisis dataset bike sharing yang berisikan informasi tentang penggunaan sepeda di suatu kota. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengelola sistem bike sharing dan pihak terkait dalam merencanakan strategi peningkatan penggunaan serta memberikan wawasan. Nah, adapun tujuan dari proyek yang kami buat ini, yang pertama, mengeksplorasi dataset terkait penggunaan sepeda. Yang kedua, menganalisis hubungan antara variabel lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin terhadap jumlah penggunaan sepeda. Yang ketiga, ada mengelompokkan pola penggunaan sepeda menggunakan metode clustering. Nah, yang keempat, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan penggunaan layanan sepeda. Yang kelima, menganalisis pengaruh faktor cuaca terhadap jumlah penggunaan sepeda. Nah, dan yang keenam, mengidentifikasi pola penggunaan sepeda berdasarkan musim dan hari dalam seminggu. Nah, yang terakhir, menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan sepeda berdasarkan hasil analisis. Itu yang terakhir nomor 7. Dataset yang digunakan dalam proyek kami ini adalah bike sharing dataset yang kami ambil dari Kaggle. Dataset ini berisi 731 baris dan mencakup kolom-kolom seperti berikut. Yang pertama ada instan, yaitu ID unik ya untuk setiap record. Kemudian tuh date day, tanggal. Kemudian tuh ada season, musim ya. Kemudian ada year, yaitu tahun. Kemudian ada month, bulan. Kemudian holiday, hari libur gitu. Ada weekday, hari dalam seminggu. Kemudian ada working day, hari kerja ya gitu. Kemudian ada weather sheet, kondisi sebuah cuaca. Kemudian ada time, suhu dalam skala 0 sampai 1. Kemudian tuh ada times, suhu yang dirasakan dalam skala 0 sampai 1. Tuh. Kemudian ada hum atau kelembapan dalam skala 0 sampai 1. Kemudian ada wind speed, kecepatan sebuah angin dalam skala 0 sampai 1 juga. Kemudian ada casual, jumlah pengguna tidak terdaftar. Kemudian ada registered, jumlah pengguna terdaftar. Nah, yang terakhir ada CNT, total jumlah pengguna. Contoh datanya tuh seperti ini. Ada kolom, Anda bisa lihat kolomnya berjumlah 16 dari instance sampai CNT. Kemudian tuh yang berisikan 731 data atau baris gitu. Baik, selanjutnya bagian IDE-nya. Yang pertama, pengaruh suhu terhadap jumlah pengguna sepeda. Maksudnya itu terdapat hubungan positif antara suhu dan jumlah penggunaan sepeda. Ketika suhu meningkat, jumlah pengguna sepeda cenderung meningkat, menunjukkan bahwa cuaca yang lebih hangat mendorong lebih banyak orang untuk bersepeda. Nah, yang kedua, pengaruh kelembapan terhadap jumlah pengguna sepeda. Ketika kelembapan memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah pengguna sepeda, jadi semakin tinggi kelembapan, jumlah pengguna sepeda cenderung menurun, yang mungkin disebabkan oleh ketidaknyamanan saat bersepeda di kondisi lembab. Yang ketiga, hubungan antara kecepatan angin dan jumlah pengguna sepeda. Nah, kecepatan angin juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap jumlah pengguna sepeda. Ketika kecepatan angin meningkat, jumlah pengguna sepeda cenderung menurun, menunjukkan bahwa kondisi angin dapat mengurangi minat untuk bersepeda. Yang keempat ada pola penggunaan sepeda berdasarkan musim. Nah, penggunaan sepeda bervariasi secara signifikan berdasarkan musim. Musim panas menunjukkan jumlah pengguna tertinggi, sedangkan musim dingin memiliki jumlah pengguna terendah. Ini menunjukkan bahwa cuaca yang lebih baik selama musim panas mendorong lebih banyak aktivitas bersepeda. Kemudian yang kelima, perbandingan hari kerja dan hari libur. Rata-rata jumlah pengguna sepeda lebih tinggi pada hari libur dibandingkan dengan hari kerja. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh lebih banyak waktu luang yang dimiliki orang pada hari libur untuk beraktivitas di luar ruangan. Kemudian yang keenam, perbedaan antara hari biasa dan hari pekan. Ada perbedaan signifikan dalam penggunaan sepeda antara hari biasa dan akhir pekan. Dengan akhir pekan menunjukkan angka penggunaan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa orang lebih cenderung bersepeda saat mereka tidak terikat oleh kewajiban kerja. Nah, yang ketujuh ada pengaruh cuaca terhadap jumlah penggunaan sepeda. Kondisi cuaca mempengaruhi penggunaan sepeda secara signifikan. Hari demi hari dengan cuaca cerah dan sedikit hujan menunjukkan tingkat penggunaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari dengan cuaca buruk. Yang ke-8, kelompok pengguna sepeda berdasarkan suhu dan kelembapan. Terdapat beberapa kelompok pengguna sepeda berdasarkan suhu dan kelembapan. Kelompokan ini menunjukkan pola penggunaan yang berbeda dengan beberapa kelompok lebih aktif pada suhu tertentu dan kelembapan rendah.
Yang 9 ada tren penggunaan sepeda dari waktu ke waktu atau bulanan gitu. Tren bulanan menunjukkan fluktuasi dalam penggunaan sepeda. Dengan puncak penggunaan terjadi pada bulan-bulan musim panas gitu. Juni hingga Agustus dan penurunan tajam selama bulan-bulan dingin dari Desember hingga Februari. Nah, yang terakhir ada faktor utama yang mempengaruhi jumlah penggunaan tertinggi. Faktor utama yang mempengaruhi jumlah penggunaan tertinggi adalah suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Suhu memiliki pengaruh positif, sementara kelembapan dan kecepatan angin memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penggunaan sepeda. Ada beberapa metode yang kita gunakan. Yang pertama yaitu analisis tren dan pola. Jadi tren bulanan jumlah pengguna sepeda, pengaruh musim, hari kerja, dan kondisi cuaca terhadap jumlah pengguna sepeda. Jadi maksudnya analisis tren dan pola ini kita melihat kepada dataset yang kita gunakan. Jadi kita analisis dataset itu, lalu kita akan menentukan pertanyaan bisnis dari dataset tersebut. Setelah itu, kita akan melakukan pengumpulan data. Itu mengimpor dataset menggunakan library Pandas dan menampilkan data awal untuk pemahaman lebih lanjut. Selanjutnya ada penilaian data. Jadi penilaian ini menilai sebuah data atau mengevaluasi, menganalisis data untuk memahami struktur kualitas dan informasi yang terkandung di dalamnya. Seperti mengecek apakah ada data-data yang tidak sesuai, data-data yang bernilai nol. Selanjutnya ada pembersihan data, yaitu memastikan tidak ada data yang hilang dan melakukan transformasi jika diperlukan. Misalkan mengganti nilai-nilai nol sebelumnya dengan mengisi nilai nol itu dengan nilai yang sudah kita tentukan. Oke, selanjutnya ada eksplorasi data. Eksplorasi data, statistik deskriptif untuk memahami distribusi data, dan melakukan visualisasi awal untuk mengeksplorasi hubungan antar fitur seperti suhu dengan jumlah pengguna. Lalu metode selanjutnya itu clustering dengan K-means. Jadi kita menggunakan library K-means, dilakukan clustering berdasarkan suhu dan jumlah pengguna, kelembapan dan jumlah pengguna, kecepatan angin dan jumlah pengguna. Setiap hasil clustering divisualisasikan untuk memudahkan interpretasi. Oke, selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data ini menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk menampilkan grafik dan yang menggambarkan hubungan antara variabel. Jadi hasil dan pembahasannya di sini ada 3. Yang pertama hubungan faktor lingkungan dan penggunaan, yang dimana kelembapan menunjukkan hubungan yang lebih kompleks, di mana tingkat kelembapan ekstrim menurunkan jumlah pengguna. Yang kedua ada kecepatan angin, berdampak negatif terhadap jumlah pengguna. Yang kedua ada clustering. Clustering ini yang pertama pengelompokan berdasarkan suhu dan kelembapan, menunjukkan kelompok pengguna yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kedua ada clustering, membantu mengidentifikasi segmen pengguna untuk target strategi pemasaran. Dan yang ketiga ada tren dan pola penggunaan. Jumlah pengguna tertinggi tercatat pada musim panas dan akhir pekan. Dan yang kedua ada hari kerja memiliki pola penggunaan yang lebih stabil dibandingkan akhir pekan. Baik, itu hasil dan pembahasannya. Dan selanjutnya saran. Saran dari proses IDE atau analisis yang kita lakukan tadi ada beberapa saran. Yang pertama memaksimalkan promosi layanan sepeda selama musim panas dan akhir pekan. Dan yang kedua ada menyediakan perlindungan atau fasilitas tambahan untuk pengguna sepeda dalam kondisi cuaca ekstrim seperti kelembapan tinggi atau angin kencang. Dan yang ketiga, menggunakan hasil clustering untuk menciptakan kampanye pemasaran yang ditargetkan pada segmen pengguna tertentu. Dan yang keempat ada mengembangkan model prediktif yang lebih kompleks untuk memperkirakan permintaan berdasarkan. Baik, ini hasil codingannya. Yang pertama, kita tentukan pertanyaan bisnis. Karena kita melakukan 10 IDE, berarti kita harus menentukan 10 pertanyaan bisnisnya. Oke, setelah itu import semua package-nya. Yang kita gunakan ada Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan ada metode yang kita gunakan, data wrangling. Di data wrangling ini ada beberapa metode lagi, itu gathering data, mengumpulkan data seperti ini. Lalu assessing data, itu menilai sebuah data. Di sini melihat apakah data ini ada yang tidak jelas, ada yang null, lalu atau ada yang duplicate. Jadi pada cleaning data kita merubah tipe datanya menjadi date, oke, menjadi date time. Lalu selanjutnya ada visualization and explanatory analysis. Jadi kita mengimport scalar yang kita gunakan di sini K-means dan standar scalar. Yang pertama itu visualisasi suhu dan jumlah pengguna. Jadi kita menggunakan K-means untuk clusteringnya. Apakah di sini jumlah
membagi 3 berdasarkan temperatur. Di sini bisa dilihat ada 3 clustering. Ini menunjukkan semakin tinggi temperatur, maka semakin banyak penggunaan sepeda. Dan yang kedua ada visualisasi kelembapan dan jumlah pengguna. Seperti ini pengelompokannya. Pertanyaan 3 ada visualisasi kecepatan angin dan jumlah pengguna. Seperti ini. Dan pertanyaan 4 ada visualisasi pola penggunaan berdasarkan musim. Jadi di musim 3 atau di musim panas, musim 3 ini musim panas. Di musim panas ini mendapatkan jumlah terbanyak dalam penggunaan sepeda. Lalu yang kelima ada visualisasi perbandingan hari kerja dan hari libur. Tidak cukup jauh perbedaannya. Di hari libur penggunaan sepeda lebih banyak. Dan yang keenam ada visualisasi perbandingan hari biasa dan akhir pekan. Perbandingannya juga tidak cukup jauh. Jadi yang ketujuh ada visualisasi pengaruh cuaca terhadap jumlah pengguna. Jadi di sini nomor 1 yang paling banyak. Nomor 1 ini menandakan kalau weather sheet-nya cuacanya bagus ataupun berawan. Dan yang ke-8 ada clustering berdasarkan suhu dan kelembapan. Seperti ini clusteringnya. Yang ke-9 ada analisis tren bulanan. Yang 10 ada regresi linear untuk menentukan faktor utama. Dan hasilnya temperatur mendapatkan koefisien 3,9 dan humidity mendapatkan min 3100, wind speed mendapatkan min 4800. Oke, baik. Jadi bagian yang saya kerjakan yaitu hampir seluruh kodenya. Menentukan perjanjian bisnis ini dari Rizal Mukalla. Jadi saya dari pertanyaan bisnis ini saya lakukan IDE dan dari sini sampai bawah saya kerjakan dan Rizal. Jadi saya Rizal Mukalla mengerjakan bagian PPT-nya, kemudian pertanyaan bisnis dari dan data gitu. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.